Perkenalkan, nama saya Muhammad Abian Bima Prakoso dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang introduksi komunikasi visual. Yang pertama adalah apa sih itu komunikasi visual? Komunikasi visual adalah penyampaian informasi menggunakan elemen-elemen visual secara auditif seperti bahasa, sinyal-sinyal suara, sinyal visual, gambar, gerak isyarat, dan visual bersamaan. Tujuannya adalah menyampaikan pesan-pesan secara efektif melalui elemen yang dapat dilihat, memfasilitasi pemahaman dan interaksi dengan audiens. Cara-cara visual pada saat ini berperan penting dalam seni pakai, sebab sains-sains tersebut juga memiliki fungsi estetis dalam proses komunikasi. Peran utama seni pakai dalam proses komunikasi adalah untuk menjelaskan isi konten dan kondisi-kondisi ekonomi serta teknis. Dan yang kedua adalah teori-teori komunikasi visual. Teori-teori komunikasi visual. Pendekatan omnibasic teori Rick Williams pada komunikasi visual adalah suatu dari beberapa hipotesis teori komunikasi visual yang sangat bernilai bagi kita. Berikutnya adalah penjelasan omnipasisme, berkenan dengan belajar keseimbangan dari dual sistem kognitif yaitu rasional dan intuitif yang dipakai oleh otak manusia untuk mengerti segala yang dialami. Pendapat yang berbeda-beda tentang beberapa banyak teori visual dasar yang ada. Memang literatur penelitian mengenai komunikasi visual untuk keperluan sangat banyak. Beberapa dasar tentang teori komunikasi visual yaitu ada teori persepsi, prinsip-prinsip persepsi, gestalt, semiotik, konstruktivisme, teori ekologi, teori kognitif, model Huxley, omnipasisme. Sekian dari saya, terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama aku Kade Arya Pramarta dengan NIM 23025 3610 399. Teori persepsi dalam bahasa Inggris perception dari Latin percepiro, dari percepir menerima, gambaran indrawi atas ciri-ciri struktural dari objek-objek dan proses-proses dunia material yang langsung memengaruhi organ-organ indrawi. Objek persepsi ialah apa saja yang hadir pada kesadaran. Ahli ilmu jiwa mendalami bidang persepsi menetapkan bahwa akan menemukan makna yang paling cocok dengan fakta atau kenyataan. Asas ini disebut hukum kesederhanaan atau bisa juga disebut law of simplicity. Ini ada beberapa teori persepsi. Yang pertama itu teori kasual. Persepsi mempunyai dan disebarkan oleh objek-objek yang ada secara eksternal yang merangsang organ-organ indera kita. Yang kedua itu teori kreatif konstruktif. Persepsi-persepsi disebabkan oleh pikiran dan hanya sejauh pikiran pemiliknya. Selanjutnya ada teori selektif. Persepsi merupakan kompleks sensa atau kumpulan hasil penginderaan yang diseleksi oleh pikiran secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan teratur. Yang kedua itu materi tentang prinsip-prinsip persepsi, yaitu proses organisasi informasi visual atau bentuk menjadi suatu kesatuan dan keserasian untuk diinterpretasikan khalayak tertentu adalah tugas yang kompleks dan memerlukan pengertian struktur visual. Selanjutnya, proses komunikasi visual hendaknya dimengerti secara luas atau identifikasi teori-teori, prinsip dan teknik-teknik yang membantu dalam pemecahan masalah-masalah visual, yaitu yang pertama adalah teori komunikasi. Teori komunikasi ini berfungsi membantu dalam menyusun masalah yang dihadapi dalam hubungannya dengan pesan yang dimaksud dengan khalayak sasaran. Yang kedua itu adalah teori semiotika, membantu dalam membentuk dasar struktural dengan mengidentifikasi dan mewujudkan menjadi bentuk atau figur yang dapat dikenali. Ya, selanjutnya itu teori persepsi, membantu dalam membentuk dasar struktural dengan mengidentifikasi dan mewujudkan menjadi bentuk atau figur yang dapat dikenali. Selanjutnya estetika bentuk. Estetika bentuk ini terdiri dari kualitas bentuk-bentuk intrinsik seperti ukuran, proporsi, tekstur, warna. Prinsip-prinsip estetik dalam organisasi kualitas estetik merupakan salah satu aspek dalam mendesain pesan visual. Selanjutnya ada proporsi. Proporsi ini dapat membantu kita mengenal bentuk-bentuk visual yang kita lihat setiap hari.
geometri dan rasio. Titik, garis, dan sudut adalah unsur-unsur untuk memahami struktur bentuk-bentuk dalam dan buatan manusia. Selanjutnya, golden section. Pertama kali golden section ini diterapkan arsitek Yunani. Tepatnya itu pada abad 5 sebelum Masehi. Sistem proporsi dasar ini digunakan untuk mencapai keindahan dan harmoni pada arsitektur. Sifat-sifat figur atau bentuk yang baik. Contohnya itu sederhana, mudah dikenali, mudah diingat, teratur, familiar, seimbang, dan proporsional. Selanjutnya itu ada kualitas visual sebuah pesan, kontras antara unsur-unsur atau kelompok unsur dengan pengaturnya. Yang pertama itu ada ukuran, massa, keteraturan, tekstur, value, arah, warna, shape, irama, repetisi, kontinuitas, kesederhanaan, dan terakhir orientasi. Selanjutnya ada dominasi dan emphasis, berkenaan dengan unsur hierarki dalam struktur komposisi. Nah, berikut ini hierarki susunan hierarki itu seperti kronologis, dari umum ke khusus, dari khusus ke umum, dan berdasarkan urutan baca sesuai kultur. Misalkan di kultur Indonesia kan dari kiri ke kanan gitu. Dari kultur yang lain mungkin ada yang dari kanan ke kiri. Seperti itu. Penempatan kelompok, unsur-unsur komposisi dan format, berkenan dengan informasi mengenai persepsi dan aturan Gestalt. Yang pertama itu proximity, similarity, closure, gerak, kontinuitas, kualitas figur atau latar, repetisi, dan terakhir kontras. Persepsi figur dan bentuk para psikologis, persepsi dan estetis telah lama mengadakan penelitian mengenai cara-cara bagaimana bentuk 2 dan 3 dimensi dari objek yang dipahami. Persepsi bentuk 2 dan 3 dimensional, ujian visual terhadap orang-orang dewasa oleh psikolog-psikolog persepsi telah menyatakan cara-cara orang memahami dan mengenal bentuk berdimensi 2 dan 3 persepsi bentuk 2 dimensi melalui tes. Psikologi persepsi menemukan bahwa suatu bentuk 2 dimensional yang sederhana akan dipandang lebih teliti dengan mudah daripada bentuk yang kompleks. Nah, sekian dari pembawaan materi bagian 1 dan 2 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Anwar Rosyad. Saya dari kelas teori desain komunikasi visual offering C. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman-teman saya dengan tentang poin Gestalt dan semiotik. Nah, Gestalt dan persepsi visual gerakan itu telah terjadi pada tahun 1920-an di Jerman, dan selama ini kurang lebih 25 tahun diadakan eksperimen yang mendalam. Teori Gestalt melibatkan masalah isu tentang persepsi visual, memori asosiasi, pikiran, pengetahuan, dan psikologi sosial dan psikologi seni. Teori Gestalt mengenai persepsi figur yang berkembang dan situasi tentang masalah-masalah organisasi, persepsi, membagikan sejumlah eksperimen, demokrasi, mengenai fenomena persepsi. Tujuan utama dari Gestalt ini, tujuan utama diadakan penelitian ini diadakan oleh psikologi Gestalt untuk menganalisis dan mendefinisikan cara-cara manusia menjajah persepsi dengan memahami cara orang lain melihat interpretasi informasi visual. Desainer dapat menciptakan hasil yang lebih memberikan makna pada komposisi dan bentuk. Manusia cenderung melihat dan mengingat stimulus visual, stimulus yang berbentuk yang paling sederhana di dalam otaknya. Ketika mata dan otak mengalami suatu objek dan lingkungan, mereka dapat mengingat kesan image dengan tertentu, dikenal sebagai aturan pengelompokan visual secara mental menurut karakteristik tertentu yang dikenal sebagai aturan pengelompokan atau group laws Gestalt. Selanjutnya, berikut contoh-contoh dari aturan tersebut, seperti aturan kemiripan, similarity, kedekatan,
kedekatan, atau penutup closure, atau continuous tumpang tindih, atau figur-figur latar atau figur ground. Nah, aspek Gestalt juga memahami bentuk sebagai suatu kesatuan yang penuh arti dan tidak berpisah, contohnya dari keseimbangan, keserasian, repetisi, irama, kontras, gerak, kedalaman, arah, dominasi atau penekanan ya kan. Nah, sampai di situ. Nah, untuk poin selanjutnya tentang semiotik. Nah, kata semiotik berasal dari kata semion atau bahasa Yunani yang berarti tanda. Maka semiotika berarti ilmu tanda. Semiotika merupakan cabang dari ilmu yang berusaha tentang pengajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dalam tanda, seperti sistem tanda, proses berlaku dan penggunaan tanda, menciptakan menyampaikan makna melalui keberagaman komunikasi. Seluruh teori yang berhubungan dengan semiotika atau semiologi mempertegas cara menata susunan tanda yang bagaimana orang menciptakan makna dari susunan tanda. Semiotika terdiri dari dua aliran utama yaitu tergabung dengan Peirce dan tidak mengambil ilmu bahasa, atau yang tergabung dengan Saussure yang menganggap ilmu bahasa sebagai pemandu, guru atau pengajar. Nah, selanjutnya menurut Charles Sanders Peirce, tanda berdasarkan sifat, mengelompokkan tanda berdasarkan sifatnya atau ground. Satu, quasi-psych adalah tanda yang merupakan berdasarkan suatu sifat. Contoh, sifat warna merah mengartikan bahaya atau larangan dalam bentuk rambu-rambu lalu lintas. Seperti warna merah juga dapat diartikan sebagai keberanian dan pengorbanan yang bisa diartikan dalam simbol bendera. Nah, atau shiny psych. Nah, poin pertama quasi-psych dan poin kedua itu shiny psych. Adalah tanda yang merupakan tanda yang merupakan tanda atas dasar tampilannya. Dalam kenyataannya, contoh, kita mampu melihat ekspresi seseorang jika gembira, sedih, kecewa, menangis dari sorot mata yang dilihatnya. Lagi psych adalah tanda-tanda yang merupakan tanda dasar dari suatu peraturan yang berlaku secara umum, seperti tanda-tanda rambu lalu lintas yang merah yang artinya berhenti, kuning artinya bersiap-siap, hati-hati, atau hijau yang artinya lanjut, atau gerakan isyarat mengangguk yang mengartikan iya dan menghilang mengartinya tidak. Nah, Peirce menyampaikan tiga tanda menurut sifat penghubung tanda dan objek, yaitu icon, indeks, dan simbol, yang digambarkan seperti segitiga yang saling berhubungan. Lah, menurut Ferdinand Saussure, bahasa dapat dijadikan objek studi. Saussure memulai dengan studi di awal luar ilmu bahasa. Salah satu titik tolak belakang Saussure adalah bahasa harus dipelajari sebagai sistem tanda. Bahasa juga dapat dipahami sebagai suatu sistem psyche. Psyche adalah bagian interaksi sosial kita sehari-hari. Saussure mengatakan bahwa unit dasar dari bahasa apa saja adalah sebuah psyche atau bome. Sebuah psyche tersusun dari sebuah signifier, ekspresi, gambar atau suara, kata, atau signified yang berarti hubungan keduanya berubah-ubah. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian ada Ferdinand de Saussure, adalah seorang ahli bahasa berkebangsaan Swiss yang merupakan pelopor kajian linguistik modern. Salah satu titik tolak Saussure adalah bahwa bahasa harus dipelajari sebagai suatu sistem tanda atau semiologi. Bahasa dapat dipelajari sebagai sistem sign, yakni bagian interaksi sosial kita sehari-hari. Saussure mengemukakan bahwa unit dasar dari bahasa apa saja adalah sebuah sign atau fonem. Sign tersusun atas signifier dan signified, hubungannya adalah berubah-ubah. Saussure lebih memperhatikan struktur daripada penggunaan bahasa. Kemudian ada Charles William Morris, seorang pragmatis Amerika yang berakar dari Peirce. Tugas dimensi atau bagian semiotika Morris yang dominan digunakan dalam komunikasi visual yakni 1. Sintaktik, 2. Semantik, dan 3. Pragmatis. Kemudian ada Umberto Eco, beliau mendorong penelitian semiotik dalam berbagai bidang yakni seni lukis,
arsitektur, unsur kemasyarakatan, dan sastra. Yang terakhir ada Jacques Derrida mengembangkan sebuah cabang semiotika yang dinamakan deskonstruksi, yaitu sebuah cara untuk menafsirkan makna dari suatu susunan tanda, bukan sebuah tata cara objektif dalam mengungkap kebenaran, namun sebuah sikap yang membuka beragam kemungkinan makna dari tingkatan makna yang lebih dalam. Kemudian ada signal, sign, dan simbol. Signal suatu produk atau brand adalah sebuah signal dari sesuatu bila pada salah satunya berhubungan secara sebab akibat. Contohnya ada leading to atau responsible for. Sebuah brand adalah sebuah sign dari sesuatu apabila keduanya, yaitu brand dan reference, yakni apa yang digambarkan atau ditandakan, memiliki konteks kebudayaan yang sama. Bila objek dan referen atau apa yang digambarkan atau ditandakan tidak ada hubungan intrinsik, namun lebih berkaitan dengan yang bersifat kiasan atau berubah-ubah, itu dinamakan simbol. Kemudian ada 4 bentuk bahasa perlambangan yakni figuratif yang umum digunakan, 1 simile, 2 metafor, 3 alegori, dan 4 simbolisme. Untuk materi 5 yaitu konstruktivisme, intinya adalah mengenai penghubungan pola bentuk 2 dimensi atau mengatur secara visual suatu seri bidang. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Perkenalkan, nama saya Maizatul Ilma Rusmawati. Teori kognitif, menurut pendekatan kognitif, seorang tidak melihat objek berstruktur ringan dengan teori Gestalt, tetapi langsung mengambil kesimpulan mengenai persepsi proses mental. Caroline Blumer mengidentifikasi beberapa aktivitas mental yang dapat mempengaruhi persepsi visual, yakni 1. Daya ingat, 2. Proyeksi, yang ketiga penyeleksian, yang keempat kebiasaan, yang kelima penonjolan, yang keenam hiruk-pikuk, yang ketujuh budaya, dan yang terakhir kedelapan adalah kata-kata. Teori Huxley menyatakan bahwa penglihatan dan pikiran tidak terpisah. Dalam buku Visual Communication, Image with Message, Paul Lester menulis tahap-tahap teori sensing, selection, perceiving sama dengan seeing. Apabila semua komponen tersebut disatukan, baru kita bisa mengerti seeing. Kata-kata dapat memberi dan menambah pengertian tentang suatu objek visual. Lester lebih menekankan pada memori pada teorinya, yakni sense, select, perceive, remember, learn, know, dan sense. Lester menyimpulkan bahwa image tidak ada gunanya apabila yang melihat tidak menggunakan pikirannya. Omnipasisme, suatu teori komunikasi visual yang dikembangkan Rich William, suatu upaya untuk mengkombinasikan aspek pikiran, opsional, dan institut menjadi kebutuhan yang seimbang.